Selamat datang di program podcast Bukan Abu-Abu, kanal YouTube Teras Sabir Laluhu. Fakta bicara, bukan sekedar kata. Saya Sabir Laluhu, tuan rumah Bukan Abu-Abu. Hari ini adalah hari istimewa karena program podcast Bukan Abu-Abu resmi dimulai. Beberapa pekan terakhir pada tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami prahara. Status tersangka yang disandang oleh Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Firly Bahuri selaku Ketua KPK periode 2019-2023 mengguncang KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Citra KPK dan kepercayaan publik terhadap KPK, anak kandung reformasi, berada di titik nadir. Bagaimana tidak? Pemberantas korupsi justru melakukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi dalam delik dugaan pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi atau penerimaan suap. Kasus tersangka Firly Bahuri ditangani oleh Polda Metro Jaya. Saat ini saya berada di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta. Saya mengajak Anda semua, teman Teras Sabir Laluhu, untuk berjumpa dan berbincang dengan Nawawi Pomolango selaku Wakil Ketua KPK merangkap Ketua Sementara KPK. Topik perbincangan bersama Nawawi adalah marwah, kepercayaan publik, dan masa depan KPK dan pemberantasan korupsi. Ayo ikuti saya kali ini. Terima kasih Pak Nawawi sudah menerima undangan kami. Terima kasih juga sudah menerima kami hari ini untuk berbincang dengan Pak Nawawi. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Aktivitas masih seperti biasa? Seperti biasa. Seperti biasa ya Pak. Nah ini Pak, kita coba klarifikasi sedikit gitu ya. Status Bapak kan sebenarnya Ketua Sementara KPK, tetapi jabatan melekatnya juga sebagai Wakil Ketua KPK. Apa Pak Nawawi masih dalam jabatan Wakil Ketua KPK sekaligus merangkap Ketua Sementara begitu Pak? Ya seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau melihat aktivitas hari-hari ini sebagai Ketua Sementara sekaligus merangkap dengan jabatan Wakil Ketua KPK, bagaimana Pak? Maksudnya apakah lebih ringan atau ada nambah beban atau seperti apa Pak? Tidak juga, sama seperti biasa, karena model kerja di kita, kepemimpinan di kita itu kolektif kolegial, jadi hampir tidak terlalu soal wakil ketua, kemudian ketua sementara, tidak ada. Tidak ada ya Pak. Waktu Bapak dilantik atau pasca pelantikan oleh Pak Jokowi waktu itu, kalau tidak salah Senin 27 November 3, apa pesan dari Pak Jokowi kepada Pak Jokowi sebagai ketua sementara terhadap KPK?
Apa pesan beliau? Apakah ada pesan-pesan khusus gitu dari Presiden Jokowi pasca atau sebelum pelantikan atau saat pelantikan, Pak? Tidak ada pernyataan yang disampaikan. Tidak ada pesan. Tetapi kemudian Cuman bekerjalah dengan baik. Itu aja disampaikan. disampaikan Singkat seperti itu. aja. Ya. Nah, status Bapak kan menjabat sebagai ketua sementara KPK dan merangkap dalam artian dengan wakil ketua KPK itu kan di saat Pak Firly diberhentikan sementara oleh Presiden begitu ya. Nah, saat ini itu kan Presiden sudah mengeluarkan surat keputusan Presiden untuk pemberhentian tetap Pak Firly Bahuri sebagai ketua KPK begitu. Nah, pasca itu kemudian disetujui kan, kemudian disetujui ada putusan Dewan Pengawas KPK. Bapak melihat pengunduran diri Pak Firly kemudian disetujui oleh Presiden dan putusan Dewan seperti apa, Pak? Saya tidak memiliki komentar mengenai apa yang Diputus oleh langsung dengan Dewas dan lain sebagainya. Saya hanya melihat kebetulan ditembuskan kepada kami ada kepres pemberhentian Pak Firly, dan di dalam kepres dimaksud itu dicantumkan adanya surat pengunduran diri, permohonan pengunduran diri Pak Firly, adanya produk putusan Dewas, kemudian yang ketiga itu pasal 32 daripada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi 19/2019. Itu aja yang kita pakai gitu. Nah, tapi kemudian dengan pengunduran diri disetujui oleh Presiden, itu kan artinya ada kekosongan satu pimpinan. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak mekanisme untuk penggantian daripada satu pimpinan yang kosong itu? Mekanisme seperti apa? Apakah Presiden mau mengusulkan atau kemudian langsung dari Komisi 3 DPR atau seperti apa agar kemudian ritme kerja KPK dan kelengkapan 5 orang pimpinan KPK bisa terpenuhi? Mekanisme seperti apa? Ada pengaturan yang jelas di dalam ketentuan pasal 32 dari Undang-Undang 19/2019, dan sebelumnya KPK sudah pernah mengalami hal yang sama. Ketika ada rekan kita yang terdahulu, Ibu Lili, itu juga dijalankan mekanisme yang sama. Yaitu undang-undang telah menentukan bahwa penggantinya itu nanti diambil dari Capim yang sebelumnya sempat ikut fit and proper tetapi tidak ikut di dalam 5 calon pimpinan. Jadi masih tersisa 5. Dari 5 itu kan 1 sudah terambil, yaitu Pak Yohanes Tanak yang menggantikan Ibu Lili. Berarti masih ada 4 di situ. Ada Pak Danang, ada Pak Lutfi kalau nggak keliru, ada Pak Robi Arya, kemudian yang terakhir Pak Nyomanwara gitu. Ya, kalau mereka di situ ada frasa selama masih memenuhi syarat. Oh, oke, baik. Ya. Nah, itu kan menjadi kewenangan penuh dari Presiden gitu. Apakah keempat-empatnya masih memenuhi syarat untuk diajukan ke DPR atau apa? Itu sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Yang kita tidak dalam konteks apa empat-empatnya masih memenuhi syarat menurut beliau untuk dilimpahkan atau 3 atau 2, ya walau. Tapi kalau misalnya nih Pak, ada pertanyaan menggelitik sebenarnya. Oh, nama Pak Nawawi Presiden menjadi ketua tetap gitu definitif, itu bagaimana Pak? Tadi saya sebutkan bahwa mekanisme itu diatur dalam pasal 32 seperti itu. Tidak ada model semacam itu pengusulan oleh Presiden ke DPR. Nanti DPR setelah memilih dari beberapa nama yang dikirimkan oleh Presiden sebagai pengganti Pak Firly, kemudian mereka akan mengocok lagi setelah 5, mereka akan mengocok siapa. Jadi itu kemudian menjadi kewenangan daripada Komisi 3 DPR itu untuk menentukan siapa. Tetapi siapapun kita nggak terlalu ini, karena sekali lagi lembaga ini bekerja dengan model kolektif kolegial gitu.
ketua, wakil ketua semua itu berstatus sebagai anggota. Dalam itu. Ketua itu semacam menjadi koordinator lah untuk pimpinan yang ada itu. Semacam menjadi ini. Jadi betul-betul bekerja dalam konteks kolektif kolegial. Hampir tidak ada masalah. Siapapun jadi ketua. Tidak ada masalah. Tidak ada problem gitu. Sejak Bapak resmi dilantik 27 November 2023 sampai hari ini Pak, saat wawancara berlangsung, itu bagaimana value atau ritme kerja di level 4 pimpinan ini? Apakah sama saja atau seperti apa Pak? Sama saja itu, nggak ada. Ya seperti saya katakan tadi, kita pernah mengalami juga situasi yang sama ketika rekan kita Ibu Lili tidak lagi di sini gitu, kerja 4 orang itu ya seperti itulah barangkali. Oke. Nah Pak, kalau dilihat posisi hari ini, Bapak kan naik dalam artian ditunjuk oleh Presiden, dilantik, itu dalam posisi ada kasus Pak FB. Nah, kemudian citra KPK menurun drastis gitu ya. Nah, bagaimana Pak Nawawi melihat marwah, citra, dan kepercayaan publik terhadap KPK sejak bahkan dari Desember sampai Januari ini, Pak? Ya, tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat publik itu kan betul-betul memukul kita gitu kan, memukul lembaga ini. Tetapi saya masih menaruh kepercayaan pada seluruh insan KPK. Tidak patah arang lah dengan situasi apapun yang bakal dihadapi itu. Kita berharap kepercayaan publik bisa tumbuh lagi terhadap lembaga ini, tentu saja dengan kerja-kerja yang akan lebih berkualitas lah ke depannya gitu. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik selain dengan kerja yang lebih berkualitas. Nah, kalau efek dengan mengembalikan kepercayaan publik tadi, apa tantangan KPK, Pak? Tantangan KPK untuk mengembalikan marwah, citra, kemudian kepercayaan publik terhadap KPK itu biar tidak seburuk yang sebelum hari ini gitu. Kita coba membangun kembali soliditas internal KPK. Itu yang paling perlu juga kita lakukan gitu. Kemarin kita ada memperingati Hari Bakti KPK. Tidak lagi 29 tetapi sudah 27. Okay. Kita mengusung tema di situ solid beraksi, integritas tanpa henti. Kenapa tema itu diangkat? Nah, artinya kita menyadari penuh tanpa soliditas di antara internal KPK, segala ikhtiar yang kita mau coba bangun kembali itu nggak mungkin bisa gitu. Jadi kita harus satu dalam suasana kebersamaan, betul-betul insan KPK harus betul-betul satu dalam ruang yang sama, ruang perasaan yang sama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Dengan rasa kebersamaan itu barangkali kita harapkan semangat untuk tetap berdiri dalam situasi apapun bisa kita lakukan. Kemudian untuk selain soliditas itu tentu saja soal integritas. Barangkali kemudian ada 1-2 yang berkhianat dari barisan gitu ya, Pak? Atau dari sebutan integritas tadi. Kita ingin menunjukkan bahwa selebihnya insan KPK yang masih ada itu penuh integritas yang masih bisa kita jadikan modal untuk tetap mempertahankan lembaga ini. Tapi Pak Nawawi yakin bahwa
hampir misalnya 99% seluruh insan KPK itu integritasnya lebih baik, atau seperti apa Pak? Kalau kita balik Saya tidak menghitung dari sisi jumlah, tapi saya menaruh kepercayaan bahwa insan KPK masih memiliki integritas yang akan menjadi modal untuk mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan citra KPK. kepercayaan masyarakat. Nah, apa tantangannya Pak untuk mengembalikan citra dan marwah KPK, kepercayaan publik itu untuk masa depan KPK yang lebih baik itu, apa tantangannya dan bagaimana mengatasi tantangan itu? Ya, itu ada sejumlah pekerjaan barangkali yang harus kita lebih bisa kita lakukan lah, yang menjadi sorotan masyarakat dan lain sebagainya. Produk-produk kerja tidak lagi pada model kerja yang sifatnya pada kuantitas tapi pada kualitasnya gitu. Barangkali penanganan perkara juga harus dilihat dari sisi kualitasnya. Contohnya apa Pak? Bisa diberikan contoh agar misalnya terkait dengan kualitas. Sejauh ini kan kita punya kerja itu terkesan ada sampai masyarakat bilang kok nangkap bupati aja, wali kota aja. Nah, coba kita ada beberapa perkara barangkali kita coba ini bangun dengan model case building barangkali yang betul-betul seperti perkara-perkara tertentu lah yang saat ini sementara kita handle dari dengan metode case building tadi gitu. Apa maksud dari case building itu Pak? Bisa dijelaskan ke publik secara umum saja? Kalau kita sering mendengar ada OTT itu metode penanganan perkara itu biasanya rujukannya kepada pasal 5 suap atau gratifikasi gitu. Dengan case building itu biasanya penanganan kasus secara terbuka. Jadi kita membangun kasus itu dari laporan masyarakat, kita kemudian lakukan penyidikan itu secara terbuka gitu. Dan itu mengarah ke pasal 2 ayat 1 atau pasal 3? Pasal 2 dan pasal 3. Yang kerugian negara, penyalahgunaan seperti kita lihat di kejaksaan itu kebanyakan itu dengan metode case building seperti itu. Apa tadi Bapak bilang kan beberapa kasus, bisa dikasih satu contoh paling tidak yang sedang ditangani begitu? Ada penanganan perkara LNG barangkali. LNG itu Pertamina merupakan salah satu perkara yang kita tangani dengan metode case building seperti itu. Artinya ada contoh kasus yang kemudian untuk mengembalikan kepercayaan publik, case building itu menjadi salah satu pijakan KPK bahwa KPK sedang bekerja dengan integritas. Dengan perkara-perkara yang dinilai lebih berkualitas daripada yang sebelumnya. Nah, bicara soal perkara dan kepercayaan publik ini Pak, kalau kita lihat hasil survei beberapa lembaga misalnya, Litbang Kompas pada Desember 2023 itu menyebutkan di angka citra KPK ya Pak, di angka 47,5%. Ini paling rendah nih Pak, selama Litbang Kompas melakukan survei 22 kali sejak Januari 2015 dilakukan. Nah, kemudian ada hasil survei wawancara tatap muka dari Center for Strategic and International Studies CSIS 13 sampai 18 Desember itu menunjukkan KPK berada di posisi 2 terbawah Pak, di angka 58,8%. Itu hanya satu level di bawah DPR, di atas DPR satu level. Nah, bagaimana untuk KPK menyikapi hasil survei ini dan bagaimana menindaklanjutinya terkait dengan perbaikan citra, kepercayaan publik, kemudian masa depan KPK itu bisa lebih baik dari sebelumnya? Sama dengan bincang kita terdahulu gitu. Apa yang dimunculkan oleh hasil survei ini betul-betul kita percaya memang menggambarkan situasi yang kita hadapi saat ini gitu. Itu pertama kita hargailah memang hasil survei itu sebagai memang menampilkan situasi lembaga yang ada saat ini. Sementara seperti apa menyikapinya ya seperti diskusi kita tadi bahwa gimana bisa mengembalikan lagi kepercayaan publik itu. Apa yang paling ditekankan Pak selain selain kerja tadi itu
Soliditas, kemudian menunjukkan bahwa kita masih berintegritas, kemudian kerja gitu, dengan membangun dengan teman-teman penggiat anti korupsi yang pada waktu-waktu sebelumnya kita sedikit nampak agak berjarak, ya siapa tahulah. Kemarin kita sudah difasilitasi oleh Biro Humas, sudah mengadakan juga giat yang kita namakan KPK mendengar gitu. Jadi sebelum ada apa yang belakangan ini Gibran mendengar, kita sudah dari tahun-tahun sebelumnya itu ada KPK mendengar gitu. Iya. Betul. Tapi itu kita coba jadikan salah satu instrumen untuk lebih mendekatkan kita dengan masyarakat pada umumnya, termasuk para penggiat anti korupsi. Juga dengan teman-teman ini gitu. Kalau KPK lagi jaya-jayanya, barangkali saya nggak akan duduk dengan Mas Apri di sini untuk berbincang seperti ini gitu kan. Semua ini kita coba lakukan bagaimana membangun ininya teman-teman lagi untuk bisa bersama-sama dengan lembaga ini. Mengembalikan KPK ini seperti harapan masyarakat tentu membutuhkan juga teman-teman semua untuk ada di balik itu semua. Paling berat untuk mengembalikan rasa memiliki dari masyarakat itu apa, Pak? Kan KPK ini disebut sebagai anak kandung reformasi. Kalau kita balik dulu tuh, waktu gedung ini dibangun, gedung Merah Putih ini dibangun, itu kan bahkan ada yang nyawer dan sebagainya, ada yang bahkan tukang sapu, ada apa namanya pedagang kaki lima dan sebagainya gitu. Itu sampai nyawer, artinya ada rasa memiliki dan kepercayaan publik yang luar biasa terhadap KPK. Apa kira-kira yang tools apa agar masyarakat itu benar-benar rasa memilikinya terhadap KPK itu kembali muncul, Pak? Merespon semua tuntutan dari masyarakat itu. Itu kuncinya. Iya. Kita ingat konsepsi pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Itu kalau nggak keliru di pasal 1 butir 4 itu dia mendefinisikan pemberantasan korupsi itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan metode itu, dengan upaya mulai disebutkan situ, pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pakai di situ dengan peran serta masyarakat. Jadi nggak ada cerita pemberantasan korupsi kalau nggak ada peran serta masyarakat di situ. Kemarin misalnya ada beberapa lembaga swadaya masyarakat penggiat anti korupsi menanyakan informasi tentang laporan-laporan yang mereka sampaikan. Itu dari SMA itu ada banyak, ada saya ingat dari Aceh misalnya, apa semua Mata dan lain sebagainya itu mengaju. Itu saya sudah meminta jajaran untuk responsif yang cepat gitu untuk menyampaikan, karena itu adalah hak mereka. Pasal 41, 42 dari Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan korupsi itu masyarakat diberikan hak untuk mendapatkan informasi dengan segala sesuatu menyangkut dengan laporannya dia, mendapatkan informasi tentang penanganan perkara korupsi. Transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya itu harus dimunculkan oleh lembaga ini dalam kerja-kerjanya agar bisa kembali mengembalikan kepercayaan publik. Soal transparansi dan akuntabilitas, tentu kan ini kita bicara soal arus informasi kepada publik, Pak. Arus informasi kepada publik itu ada satu prasyarat utama yang tentu itu memegang kunci bagaimana KPK itu sampai ke masyarakat agar informasi itu menjadi hal yang mengembalikan citra KPK lebih baik, marwah KPK, kepercayaan publik bisa lebih meningkat. Kuncinya itu di komunikasi publik. Nah, bagaimana KPK memperbaiki arus informasi komunikasi publik itu agar informasi-informasi KPK itu sampai kepada masyarakat, dan paling utama tentu pelibatan oleh media massa atau para jurnalis. Kira-kira bagaimana perbaikan itu, Pak? Saya sangat percaya dengan Biro Kehumasan di KPK yang memang kita amanatkan untuk menjalankan fungsi-fungsi komunikasi publik semacam itu. Di bawah komando dari Mbak Yeye, saya sudah memanggil teman-teman itu menyampaikan bahwa situasi ini betul-betul membutuhkan peran dari mereka untuk bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya, dan setiap
hal yang mau disampaikan sedapat mungkin memang itu sudah melalui telaah. Hitung-hitungannya mereka aja apa yang bisa disampaikan apa ini. Kita juga harus memperhatikan Mas, KPK ini ada ranah-ranah yang memang bisa kita kemudian menjadi informasi yang terbuka yang bisa. Tetapi ada juga ranah-ranah bagian-bagian yang memang menjadi informasi yang tidak bisa dibuka secara keseluruhan. Dia bersifat tertutup, konfidensial, misalnya giat-giat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan gitu kan. Lalu misalnya kita terbuka misalnya, oh yang sana lagi kita sadap gitu. Dia, tapi memang ada Pak hal-hal yang seperti sekarang. itu kan nggak bisa kita sampaikan secara terbuka. Jadi ada ranah-ranah yang seperti apa. Kalau toh nanti ada hal-hal yang dirasakan oleh teman-teman media bahwa itu menghambat juga komunikasi antara kita dengan ini, tolong disampaikan juga, itu akan menjadi koreksi bagi kita gitu. Pada Mbak Yeye dan jajarannya ini kita ada embankan tugas itu dalam setiap beberapa waktu mereka tuh harus melaporkan kepada kita seperti apa tuh tren mengenai pemberitaan itu terhadap lembaga ini. Itu terus dijalankan dan kita bercermin dari itu apa yang barangkali kita berusaha menghindari. Saya sudah meminta Mbak Yeye dan jajaran bahwa setiap penyampaian kepada publik bahwa apa yang disampaikan itu sudah melalui satu mekanisme komunikasi dengan ini. Saya datang berbicara dengan Mas di sini, Mas Abri di sini. Ini sudah melalui disposisi dari keseluruhan teman pimpinan. Tanpa disposisi mereka saya nggak akan berani duduk di sini. Dan apa materi yang mau disampaikan di sini dan apa yang ditanyakan sudah saya sampaikan kepada mereka. Sudah melalui ininya Mbak Yeye semua baru bisa kita ada duduk di tempat ini. Tidak boleh ada lagi yang hari ini ada yang penyampaian belum makan, sore hari ada yang bilang sudah makan gitu. Enggak boleh lagi. Dulu ada Pak yang kayak begitu. Ya teman-teman lebih tahu gitu kan. Iya. Sedapat mungkin lah hindari komunikasi yang sifatnya negatif yang kemudian malah menjadikan lembaga seperti itu. Nah, untuk memperbaiki itu Pak, kira-kira ini pesan dari teman-teman jurnalis bahwa ada harus informasi kalau kita balik ke periode sebelumnya, itu ada harus informasi yang dalam tanda petik kalau kita itu disebutnya update harian. Nah, karena kan harus informasi itu tentu apa yang dikerjakan KPK perlu disampaikan. Bahasa sederhana dari kita itu para wartawan. Kalau kita disuruh masyarakat disuguhkan makanan, maka wartawan itu dikasihkan bahan makanannya. Bagaimana kita mau ngasih bahan makanan yang enak kalau misalnya bahan makanannya tidak tersedia? Bagaimana informasi mau disampaikan kepada publik kalau misalnya informasi yang diberikan kepada mereka tidak tersedia? Nah, itu kira-kira apa namanya langkah Pak Nawawi untuk biar arus informasi per hari itu bisa tersampaikan ke masyarakat lewat media? Apa yang disampaikan Mas saat ini kan sudah pernah kita dengar juga ketika kita menggelar giat KPK mendengar dengan Pimpret kemarin gitu, bahwa ada hal yang barangkali harus menjadi evaluasi kami. Itu sudah coba kami evaluasi dengan Ibu Karo Humas. Kami pimpinan sepakat untuk memberikan keleluasaan. Kami punya menaruh kepercayaan kepada mereka bahwa mereka betul-betul memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan segala sesuatu KPK ini kepada publik melalui media. Gitu. Kalau toh masih ada keluhan-keluhan dari apa penyampaian keterbatasan yang dilakukan, bisa disampaikan itu. Ya, nggak ada. Lebih baguslah kalau teman-teman media cantumkan apa keluhan yang seperti apa, sampaikan aja, malah jadikan materi pemberitaan juga nggak apa-apa, biar bisa kita tahu betul kita omongkan sama Mbak Yeye ini betul dijalankan seperti itu atau gimana gitu. Mas Alinya barangkali kalau ngomong lebih banyak alenya atau seperti apa disampaikanlah pada kita biar bisa menjadi bahan koreksi dari kita itu. Sekali lagi situasi sampai saat ini betul-betul kita masih membutuhkan media betul-betul untuk ada bersama-sama kami memulihkanlah kepercayaan publik dan citra KPK, marwah KPK. Pak, tadi sempat saya kepada teman-teman media yang lain ketika mau pulang kantor aja kita sedikit was-was, masih lirik ke ruangan sana, ada lagi enggak wartawan yang mau betah-betahan di tempat kita ini atau sudah enggak ada, udah seperti apa, seperti itulah sampai begitu ya Pak ya.
Nah Pak, ini kan kalau kita bicara soal kepercayaan publik, marwah KPK dan masa depan KPK, tentu kita bicara apa yang pernah terjadi sebelumnya. Misalnya kita kasih contoh begini Pak, sebelumnya ada kasus sebelum Pak Firly, kasus Pak Firly maksud saya, itu ada Bu LPS, kemudian ada IGAS yang staf dari Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi yang penggelapan, kemudian ada Stefanus Robin 47, ada juga M pegawai rutan KPK. Nah, ada beberapa kasus yang hampir serupa lah melibatkan insan KPK. Apa langkah dan tindakan yang Pak Nawawi lakukan dan KPK secara kelembagaan agar kasus-kasus yang seperti ini yang diduga melibatkan insan KPK itu tidak terulang kembali di masa depan? Kita tidak bisa juga melepaskan peran Dewan Pengawas KPK dengan munculnya temuan-temuan semacam ini. Ya, dicatat bahwa memang ada beberapa hal yang tadi disampaikan itu ada merupakan temuan-temuan dari Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas itu kan baru ada pada periode yang ini. Gitu. Jadi ini menunjukkan juga betapa berperannya Dewan Pengawas dalam kaitannya dengan terselubung. Saya tidak menyatakan bahwa jangan-jangan dulu tidak ada Dewan Pengawas, ada aja kejadian semacam ini, tetapi tidak termunculkan ke depan. Saya tidak menyebutkan seperti itu, tetapi kemungkinan ke situ kan ada gitu. Ini menunjukkan transparansi yang lebih ini dari lembaga ini. Dewas nggak bisa dipisahkan bahwa dia merupakan bagian yang terintegrasi dengan KPK. Lembaga ini. Jadi itu menunjukkan transparansi daripada lembaga ini. Kalau memang cacat, kita akan tampilkan cacat dan kita akan sikapi tindakan tegas untuk upaya itu. Robin disidangkan seperti itu. Yang apa kita laporkan ke pihak penyidik, yang penggelapan atau apa itu istilahnya, yang forex emas itu, dan lain sebagainya itu kita laporkan ke pihak kepolisian. Ketika sedikit tersendat di kepolisian, kita terus mencari tahu di mana lagi yang tindak lanjutan itu. Apa yang ditemukan di rutan betul-betul itu memukul kita, tetapi kita sikapi. Nah, kita lagi lakukan itu pada tingkatan penyelidikan atau penyidikan seperti apa, kita juga harus menghitung-hitung, karena sama kita ketahui kan kita ada pasal 18 gitu, pasal 11 maaf pasal ya, 11. Aparatur penyelenggara negara atau aparatur penegak hukum. Apakah teman-teman ini semua terkoneksi dengan syarat-syarat yang subjek hukum bagi KPK, penindakan KPK, atau mungkin perkara-perkara ini bisa kita limpahkan juga. Kita tidak tanggung-tanggung kalau bisa kita limpahkan kepada APH lain dan di sana bisa lebih tegas, ya kemungkinan ke arah itu juga bisa kita lakukan terhadap itu. Yang jelas bahwa kita akan sangat keras untuk satu bentuk penyimpangan yang terjadi di lembaga ini. Pak, tadi kan Bapak menyebutkan untuk perbaikan citra marwah KPK, dalam artian agar kasus yang serupa itu tidak terulang, kan pelibatan Dewas menjadi salah satu kunci ya. Selain itu, apakah ada misalnya mekanisme pengawasan yang lain, atau misalnya pelibatan inspektorat, atau misalnya pengawasan level berjenjang agar kasus serupa itu tidak terulang? Nah, kalau terulang kan citra KPK, marwah jatuh lagi, kepercayaan publik kembali jeblok lagi. Iya, produk putusan KPK, Dewan Pengawas, kemudian apa yang sudah kita lakukan dengan menindaklanjuti dalam tindakan-tindakan penyidikan semacam itu, sebenarnya sudah merupakan satu warning kepada yang lain untuk tidak mencoba-coba keluar dari perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan itu. Di samping itu juga kita mengingatkan seluruh atasan-atasan daripada pegawai KPK lainnya untuk betul-betul melakukan pengawasan dan terus menanamkan soal integritas itu ke dalam ini setiap insan KPK yang menjadi anggotanya. Oke Pak, ini bicara soal masa depan KPK. Tentu kalau kita bicara masa depan KPK, ini kan akan beririsan dengan hal lain yang kondisi hari ini terjadi di Indonesia, Pak. Maksud saya, hari ini sedang masa kampanye dan ada 3 pasangan calon.
presiden, calon wakil presiden, capres, cawapres gitu. Tentu 5 tahun ke depan ketika siapapun yang terpilih pada Februari 2014 nanti itu kan akan beririsan dengan KPK. Artinya masa depan KPK tentu bergantung juga pada terpilihnya siapa calon-calon salah satu di antara 3 calon tersebut. Menurut Pak Nawawi, di antara 3 pasangan calon ini siapa yang paling tepat untuk menjaga marwah kepercayaan publik dan masa depan KPK itu bisa lebih baik dari periode sebelumnya, Pak? Kita memakai kemeja batik lihat-lihat ada warna yang dominan. KPK betul-betul harus dalam posisi netralitas. Seluruh insan KPK betul-betul harus Netral. Tidak ada yang sampai menggambarkan ada ini terhadap atribut tertentu. KPK tidak saja seperti bahasa orang menginginkan pemilu yang jujur dan adil. KPK menghendaki pemilu itu tidak hanya sekedar jujur adil, tetapi pemilu yang berintegritas juga. Jadi jujur dan berintegritas. Jauh sebelum ramai-ramai saat ini, KPK sudah dengan program paku integritas itu dengan mengundang para pengurus partai, para penyelenggara pemilu, ya, bahkan masyarakat itu kita undang dan bagaimana kita bekali dengan hal-hal yang bisa kemudian menjadi penjaga untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Itu sudah kita lakukan, Mbak. Bahkan para penyelenggara negara, menteri-menteri, pasangannya pun kita libatkan di dalam kaitannya dengan program paku integritas dimaksud itu. Berikutnya kemudian kita itu kalau Mas lewat di kantor sebelah sana, itu enggak ke tulisan KPK yang terhajar serangan fajar. Itu salah satu program KPK untuk melawan praktek-praktek money politik itu, ya, yang terus dilakukan KPK, kemudian mendidik masyarakat semua gitu di berbagai tingkatan untuk mencari praktek-praktek politik uang di dalam itu. Kita menyesalkan ada yang kemudian bilang terima aja uangnya gitu, jangan pilih, udah semuanya jangan diterima, ya, jangan ada lagi terpengaruh dengan itu. Betul-betul itu didasarkan pada hati nurani, pada kepercayaan terhadap program yang ditampilkan oleh pasangan itu. Betul didasarkan pada itu semua, tidak dipengaruhi politik uang. Kemudian yang terakhir kita membuat aplikasi pemilu, Jaga Pemilu. Jaga Pemilu itu di situ masyarakat bisa menyampaikan semua barangkali ada kecurangan, ada money politik, ada lain sebagainya, bisa disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal-halnya pelaporan pengaduan bersifat administratif barangkali kita bisa teruskan kepada Bawaslu, dan ini juga ada Gakumdu, barangkali ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang kita lihat dalam intensitas bukan dalam domain KPK, kita akan teruskan itu karena aplikasi itu kita sinergikan juga, integrasikan juga dengan Bawaslu, KPU dan Gakumdu dimaksud gitu. Itu yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini saya masih menunggu penyampaian akhir dari Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang melaporkan kepada kami mengundang 3 pasangan itu. Nah, besok itu baru kami jadwal hari Jumat. Hari Jumat kami jadwalkan untuk beliau memaparkan seperti apa format yang mau di Jumat ini maksudnya, Pak? Iya, Jumat ini karena rencananya pelaksanaannya kan tanggal 17 itu. 17 Januari kita sudah coba melayangkan undangan
dan sudah mendapatkan lampu hijau dari Komisi Pemilihan Umum. Karena kan pasangan-pasangan ini kan ini ada dalam genggaman kekuasaan KPU, Pak. Jadi bisa tidaknya ini kan kalau ada restu dari KPU, Pak, kepada, kalau nggak ada restu ya kita nggak bisa gitu. Tapi sudah terkonfirmasi 3 pasangan hijau mereka, KPU sudah memberi lampu hijau, bisa gitu. Tetapi tentu saja kan mereka membutuhkan menjadi tahu format apa yang kami gunakan, apakah ini masih bisa dilakukan seperti itu. Finalisasinya kita akan dengarkan dulu dari Deputi Pendidikan Masyarakat seperti apa. Satu hal mungkin yang pasti bisa saya sampaikan, tidak ada istilah debat di dalam forum yang nanti kalau bisa tergelar nanti. Untuk itu tidak ada istilah debat gitu. Kita tidak bermaksud begitu. Kemungkinan modelnya barangkali KPK kami merasa lebih mengetahui kendala problem apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan konsep pemberantasan korupsi di negeri itu. Di negeri ini baru kami sampaikan kepada beliau-beliau problem yang kami hadapi dalam konteks pemberantasan korupsi di lembaga ini dan seperti apa komitmen beliau-beliau itu nanti untuk menyikapi sejumlah persoalan yang mungkin kami sampaikan. Seperti itu barangkali yang kita harapkan dari mereka, tidak dalam konteks seperti debat di KPU, debat yang sering mereka lakukan, tidak seperti itu. Nah, kalau diantara 3 pasangan ini, Pak, Pak Anies, Caimin, kemudian Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, itu yang paling bagus program, sekali lagi visi kami misi dan tidak, siapa, Pak? Kami menjunjung tinggi netralitas di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami tidak menilai dari sisi itu. Dan pada saatnya nanti 17 Januari itu tidak terjadi debat kusir ya, Pak? Tidak ada debat sekali di situ. Yang bisa saya pastikan bahwa tidak ada debat di situ. Kita hanya KPK ingin menyampaikan ini sejumlah persoalan yang harus dibereskan, yang kita hadapi ketika menjalankan tugas pemberantasan korupsi di negeri ini. Dan apa yang bisa kita harapkan dari beliau-beliau kalau beliau-beliau sampai nanti menjadi terpilih menjadi pimpinan di negeri ini. Jadi ada konsep yang sudah disiapkan KPK untuk kemudian pemberantasan korupsi ke depan itu, masa depannya seperti apa, itu akan disampaikan. Itu antara lain yang akan menjadi bagian segmen yang kita tampilkan. Gitu. Kita masih lihat format seperti apa, jelasnya nanti akan dipaparkan dulu oleh Deputi ke depannya. Dan tentu format itu seperti saya sampaikan tadi, bahwa pasangan-pasangan ini itu ada dalam genggam kekuasaan KPU. Nanti kami sampaikan ke KPU dulu, ini bisa enggak? Kalau mereka bilang, oh ya bisa, itu baru bisa kami jalankan gitu. Kami betul-betul sangat menghormati bahwa segala hal penyelenggaraan pemilu itu ada dalam kekuasaan Komisi Pemilihan Umum gitu. Nah, harapan KPK terhadap nanti pasangan capres-cawapres yang terpilih untuk masa depan KPK lebih baik, pemberantasan korupsi lebih baik, apa Pak? Apa harapannya? Nah, itu yang barangkali akan menjadi materi itu. Tidak ngepas barangkali kalau itu sudah saya beritahu Mas duluan gitu kan. Iya. Seperti itu. Tapi sudah disiapkan ya, misalnya poin-poinnya. Kayak kalau dulu kan ada buku putih, Pak. Buku putih KPK untuk capres-cawapres. Ini loh harapan kita ini. Pada tahun 2011-2012. Kita dengar aja nanti dari deputinya seperti apa. Oke. Modelnya. Pak, ini soal kita minggir sedikit gitu ya. Soal pilpres capres-cawapres ini kan dan tugas KPK tentu beririsan dengan kalau kita lihat PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu kan menyampaikan laporan terkait dengan dugaan transaksi mencurigakan atau laporan hasil analisisnya ke KPK. Itu sejauh mana Pak perkembangannya? Yang menurut PPATK itu ada kaitan sama Pilpres juga, bahkan transaksinya triliunan rupiah. Bagaimana kelanjutannya Pak? Untuk misalnya KPK berani nggak menangani ini untuk kemudian publik yakin bahwa KPK tidak ragu-ragu nih menangani perkara yang sangat besar begitu.
Tidak ada keraguan sedikit pun setiap dalam kaitannya dengan setiap penanganan perkara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya saja setiap laporan, pengaduan dan lain sebagainya yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kita telah memiliki prosedur operasional baku ya di dalam menangani laporan pengaduan itu. Sejauh ini termasuk dengan soal LHA yang dikirimkan oleh PPATK. Sejauh ini masih ada dalam telaah dari Direktorat PLPM dan DNA di KPK. Sejauh mana laporan itu bisa ditindaklanjuti lagi. Sejauh ini masih dalam proses telah. Gitu. Tapi dalam laporan LHA PPATK itu disebutkan nggak Pak? Misalnya capres siapa, pasangan mana, partai mana, atau siapa yang diduga belum tiba ke kita. Belum tiba ya? Belum tiba ke kita. Tapi kalau misalnya itu disampaikan, apakah kemudian itu menjadi dalam tanda petik bahwa KPK ingin menyasar pasangan calon capres-cawapres tertentu Pak kalau ditangani? Tidak. LHA PPATK itu bersifat sangat konfidensial gitu ya. Itu sangat-sangat rahasia gitu. Tidak boleh ada sesuatu tentang LHA PPATK yang bisa disampaikan kepada publik. Dia betul-betul konfidensial, sangat-sangat rahasia gitu. Jadi kami tidak dalam kewenangan untuk menyampaikan materi mengenai soal itu. Kita tetap menghargai PPATK itu. Kalau ada pejabat lain yang suka menyampaikan hal-hal itu urusan beliau gitu. Tapi KPK betul-betul memegang prinsip bahwa LHA PPATK itu diberikan tentu oleh teman-teman dari PPATK itu hanya untuk kepentingan penyelidikan penyidikan, tidak untuk kepentingan lain. Tidak ada sesuatu pun yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan apa yang disampaikan kepada Pak. Untuk pelibatan masyarakat, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa untuk mengembalikan kepercayaan publik itu ada pelibatan masyarakat, baik dalam proses pendidikan anti korupsi, pelaporan tadi Bapak menyebutkan gitu. Nah kalau saya tidak salah ingat itu kaitan sama ini itu ada laporan yang waktu KPK mendengar itu ada Bang Boyamin Saiman menyampaikan laporan juga soal saksi mencurigakan 3 triliun lebih yang 400-nya itu terkait dengan Pilpres begitu ya. Itu di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Itu ditangani nggak Pak? Iya, itu masih dalam telaah itu. Masih sama dengan LH itu ada dalam telaah. Waktu telaah sekarang mungkin satu pekan kita akan coba cek dulu. Sudah sejauh mana telaah yang oleh teman-teman PLPM mengenai laporan ini. Tapi itu bagian dari yang Bapak bilang tadi untuk membangun kasus atau case building itu termasuk dari bagian itu. Yang seperti itu. Jadi case yang di luar OTT itu semua bentuknya case building itu. Jadi kasus itu kita bangun dari laporan masyarakat. Gitu. Kita lakukan penyelidikan secara terbuka, panggil orang seperti itu. Pak, ini bicara kepercayaan publik dan marwah KPK, citra KPK itu kan tentu orang pasti berpikir dalam posisi Bapak menjadi ketua sementara itu ada Pak Firly, kasus Pak Firly. Kalau secara kelembagaan bagaimana KPK menilai soal ini Pak? Maksudnya kasus ini ke depannya seperti apa harapannya? Maksudnya? Bagaimana penanganannya kan ketika sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya itu kan sudah dalam artian mereka menganggap sudah buktinya terpenuhi. Nah KPK melihatnya seperti apa Pak? Sejak awal pernyataan kita mengenai urusan yang melibatkan Pak Firly itu, sikap kita itu menghormati proses hukum yang dijalankan oleh teman-teman kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Barreskrim. Artinya ini tidak ada kaitan dengan secara khusus KPK tidak mau mencampuri itu ya Pak ya? Ya meminjam istilahnya Pak Jokowi ya kita ikuti aja proses hukumnya kayak apa gitu. Pak, ini satu pertanyaan terakhir dari konteks kepercayaan publik itu, citra kemudian masa depan KPK. Bapak kan 1 tahun lagi nih menjabat, kalau tidak salah sampai 20 Desember 2024.
Apa kira-kira Pak yang harapan Bapak secara pribadi maupun sebagai pimpinan KPK untuk pimpinan KPK berikutnya dan KPK selanjutnya? Ya tentu saja gimana bisa membawa lembaga ini betul-betul menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai garda terdepan dalam upaya membersihkan negeri ini dari praktek korupsi gitu. Itu harapan kita kepada pimpinan-pimpinan selanjutnya gitu ya. Saya kadang-kadang sampai bercanda gitu. Mudah-mudahanlah pimpinan-pimpinan berikutnya bisa jauh lebih berkualitas, lebih berintegritas utamanya daripada yang kita-kita gitu. Yang sebelumnya gitu. Saya sendiri tidak terpikirkan lagi untuk menjadi bagian dari kedepannya, tidak lagi gitu. Kadang saya bercanda sama teman pimpinan yang lain. Ya kalau Pak Gufron masih mau ikut lagi, Pak Yohanes Tanak masih mau ikut lagi, mungkin saya mau jadi dewasa aja gitu. Sampai seperti itu. Tentu harapan bagaimana bisa nasib lembaga ini menjadi lebih ini lagi pada pimpinan-pimpinan yang Tapi kalau misalnya ada yang sebelumnya yang terintervensi atau intervensi kekuasaan, apa harapan Bapak? Atau misalnya biar tidak ada terjadi intervensi terhadap KPK dalam penanganan kasus-kasus di KPK gitu? Intervensi bergantung kita hanya sih Pak. Saya pikir nggak ada juga yang coba-coba untuk melakukan intervensi juga orang berpikir-pikir terhadap lembaga ini. Nah, ini bergantung kita gitu. Ya, kemudian maksudnya ketika pimpinan berganti ada lagi kejadian yang serupa gitu. Nah itu kita harapkan tidak ada lagi tentu sistem rekrutmen kalau kemarin dianggap ada yang sedikit kurang sempurna mungkin diperbaiki dari sisi rekrutmennya, pembentukan panitia seleksinya dan lain sebagainya. Kalau kemarin dianggap masih ada yang kurang sempurna ya disempurnakanlah lebih baik ke depannya gitu. Tapi Pak Nawawi nggak pernah diintervensi orang tertentu gitu Pak? Sejauh ini enggak gitu. Enggak ya? Sejauh ini enggak ada. Enggak ada sama sekali ya? Ya. Dalam proses itu ketika Pak Nawawi keluar nanti 1 tahun kemudian, maksud saya 20 Desember 2024, apa kira-kira yang akan menjadi kenangan ketika Pak Nawawi itu, apa peninggalan terbaik Pak Nawawi selama berada di KPK? Tadinya kan saya ini seorang hakim gitu. Meninggalkan hakim itu hakim tinggi itu. Hakim pada pengadilan tinggi. Itu kalau hakim tinggi itu batas usia pensiunnya itu 67. Teman-teman seangkatan saya yang pernah bersama-sama menjadi ketua pengadilan Jakarta dalam kurun waktu yang bersamaan sekarang udah pada jadi hakim agung gitu. Pak Yanto ya Pak termasuk ya? Bukan, sebelum Pak Yanto itu ada Pak Dwi Arso. Ini juga termasuk. Pak Dwi Arso itu ketua pengadilan Jakarta Utara yang nangani perkara Ahok itu. Ada Pak Prim Haryadi ketua Jakarta Selatan. Pak Prim. Ada Pak Pujo yang ketua Jakarta Barat sempat menjabat sekma. Sekarang semua pada hakim agung itu. Artinya enggak ini, tapi kalau saya ngasih ngikut irama itu mungkin kemarin udah jadi hakim agung juga mungkin kalau nasib gitu. Nah, itu pensiunnya 70 tahun, Pak gitu. Tapi kemudian saya mau coba untuk memilih masuk ke KPK. Nah, itu melalui pertimbangan yang begitu ini itu.
hanya ingin karena waktu itu melihat KPK sebagai lembaga di mana kita bisa mengabdi lebih, mungkin bisa lebih ini gitu. Ya tentu saja dengan latar belakang seperti itu saya pengen meninggalkan KPK ini nanti dengan sesuatu yang bisa dinilai baik lah apa yang sempat kami kerjakan gitu. Harapannya seperti itulah, meninggalkan jejak yang baik gitu, jejak yang baik. Kalau pergi ndak ada keluar dari Mbak Yeye, pergilah dan jangan nakal lagi, ya mudah-mudahan nggak ada yang sampai seperti itu. Ketika pergi meninggalkan yang baik KPK, teman-teman dan masyarakat termasuk yang terkhususnya lembaga inilah. Gitu. Siap, amin. Oke, cukup Pak. Terima kasih Pak Nawawi. Kita sudah di ujung perbincangan kita hari ini. Kami tim Teras Sabira Luhu, saya dan teman-teman gitu ya. Terima kasih sudah mau berbincang dengan kami. Hampir 1 jam kita ngobrol Pak soal KPK, baik sebelum, kemudian ini dan masa depan KPK seperti apa gitu ya. Dan harap nanti ketika nanti selesai, kami berharap juga Pak Nawawi akan meninggalkan jejak yang baik, bahkan jauh lebih baik dari periode sebelumnya atau pimpinan yang sebelumnya begitu. Terima kasih Pak Nawawi. 3, 2, 1. Ini on nggak? Kedengaran kan? 3, 2, 1. Fakta citra buruk dan aduh, ntar lah. Nah, saat ini saya ulang. Nggak apa-apa, nanti ambil dari sini. Udah. Tadi sampai mana ya, Nok? Gue lupa deh. Break dulu. Ayo, minum Mas. 1-2 menit. Oke, Bro. Tadi soalnya bawa, aduh, nyinggung Gibran. Waduh, mau ngegas apa kagak nih gitu.